Selamat sore Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tade, NIM 2003030086, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Pengantar edisi pertama 1895. Dalam edisi pertama tahun lalu 1895, Emile Durkheim pertama kali membuat aturan metode sosiologis sebagai rangkaian artikel dalam jurnal Philosophies dan sebagai buku pada tahun 1901 dengan edisi terjemahan yang baru direvisi dengan berbagai teks, kemudian mengklarifikasi beberapa pandangannya, memodifikasi orang lain, serta membela konsepsi hubungan sosiologi kepada disiplin ilmu lain. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan, secara tidak langsung ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik, dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sehingga ketika seorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapat sebuah hukuman. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat, yaitu eksternal, umum atau general, dan memaksa. General dan memaksa. Eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan seorang dan telah ada begitu saja sejauh sebelum manusia ada di dunia koersif. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Dalam fakta sosial, sangat nyata sekali bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Kemauannya sendiri, sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial, menyebar umum. Fakta sosial itu bersifat umum dan tersebar secara meluas dan satu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Dari karakteristik di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa fakta sosial mengarahkan pada sesuatu yang ada di luar individu yang mengharuskannya untuk mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan sebagai anggota masyarakat dan melakukan hubungan antar individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Pembaruan sosial dan pendidikan moral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tulisan-tulisan Durkheim mengacu pada isu-isu sosial. Baginya masyarakat hanya akan ada dalam 2 kondisi, yaitu masyarakat yang normal dan masyarakat yang patologis. Masyarakat yang normal cenderung tertata dengan baik dan para anggota masyarakatnya menjalankan nilai dan norma ideal. Sedangkan masyarakat patologis dianggap sebagai masyarakat yang memiliki berbagai masalah seperti penyimpangan-penyimpangan dan kekacauan. Dalam hal ini, Durkheim memberikan sebuah solusi pembaruan sosial dengan melakukan adanya pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak dalam hal moralitas. Solusi untuk dilema ini adalah untuk melihat fakta sosial, yaitu kelayakan sosial dan fenomena sebagai emergen. Gagasan munculnya menandakan bahwa pola dan hasil yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi mungkin tidak dapat dijelaskan atau dapat diprediksi pada level yang rendah. Dengan demikian, teori konsep hukum dan terminal di tingkat sosial dapat diterapkan pada tingkat interaksi. Dengan demikian, ia mengutip hubungan sel hidup dan partikel kimia, kekerasan perunggu berbaring tanpa lembaga, timah, likuiditas, dan sifat-sifat air lainnya, absen dari gas komponennya, dan yang paling signifikan, independensi kondisi mental dari
substratus neuron mereka. Jadi dia menulis dalam representasi individu dan kolektif itu. Solusi ini membuat kisah Durkheim tentang fakta sosial menjadi sangat dekat dengan filsuf masa kini lainnya, John Searle, yang juga menulis meskipun tidak terpengaruh oleh Durkheim. Dari representasi kolektif, Searle 1995, 2006, 2010. Turun untuk pengamatan fakta sosial. Bab ini membahas tentang objektivitas seperti yang dipahami Durkheim, sebagaimana diungkapkan oleh pemerintah terkenal Durkheim untuk menganggap fakta sosial sebagai satu itu frase memang mendengar dalam bahasa Inggris. Hal secara alami menyarankan seperti kamus bahasa Inggris Oxford menunjukkan objek material tubuh, makhluk atau entitas yang terdiri dari materi atau menempati ruang dan dengan demikian berfungsi untuk menambah kesalahpahaman dan kebingungan yang mana pada tahun 1901 kata pengantar ditangani memiliki kurang tegas dalam hal ini menurut Le Petit. Robert itu berarti realitas konkret atau abstrak yang dirasakan atau dipahami mampu sebagai objek unik seperti kata lain res artinya mungkin fisik, mental, konseptual, dan linguistik. Apalagi pembedaan yang ditarik oleh Descartes between existence mengacu pada substansi material yang diperpanjang dari ruang angkasa, dan res cogitans mengacu pada kesadaran tanpa perluasan. Akrab bagi semua orang yang pernah belajar filsafat di Leis dan karenanya kepada Durkheim dan pembaca kontemporernya. Karena realitas sosial, fakta ditambahkan kepada mereka melalui representasi kolektif seperti yang dimiliki Karen Field tertulis. Kita memiliki sesuatu yang dibayangkan namun nyata yang ditambahkan ke fisik hal atau orang. Demikian pembahasan saya. Terima kasih.